Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh bintang tamu yang nantinya akan berbagi gitu ya, bukan berbagi nasi, bukan berbagi kuota, apalagi berbagi jodoh, enggak. Karena akan nantinya berbagi informasi mengenai COVID-19. Nah ini, karena beliau sangat spesial, jadi oke, kita undang aja langsung ya. Iya. Nah, gimana? Saya bisa sulap nih teman-teman. Oke, sekarang kita kedatangan salah satu narasumber kita yang akan memberikan informasi, mungkin lebih tepatnya sharing sih teman-teman. Oke, di tengah-tengah kita sudah datang narasumber kita yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin sebenarnya, karena jadwal beliau memang sibuk gitu ya. Kita langsung saja kenalan dengan Mbak. Iya, kita kenalan aja Mbak ini salah satunya. Mungkin bisa kenalan diri. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama aku Au. Oh ya, namanya Mbak Au ya, agak saru gitu mungkin Au gitu. Iya, namanya Mbak Au. Oke, Mbak Au. Mbak Au ini usianya berapa? Kemudian sekarang kesibukannya apa, Mbak Au? Usiaku sekarang 22 tahun. Kesibukanku ya bekerja. Dan ya udah seperti manusia pada umumnya lah. Iya. Nanti sih katanya Mbak Au ini punya cerita menarik sih, yang terutama terkait dengan COVID-19. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba untuk ulas dulu kehidupan pribadinya yang nggak terlalu privacy ya, cuma ya secara umum saja mungkin Mbak Au ya. Mbak Au ini sekarang tinggal di mana, kemudian sebelum bekerja, bekerjanya di mana gitu loh. Ya, kalau Gak usah institusi, nggak apa, langsung ya, misalkan lembaga sosial atau di perusahaan apa gitu. Oke. Apa namanya? Oh, saya asal Surabaya, jadi saya bekerja di lembaga sosial. Gitu. Kerjanya Mbak Au di lembaga sosial ini sebagai apa? Dan ya mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman di rumah nih. Posisi. Ya bisa. Ya. Kalau posisiku sebagai staff. Udah. Sebagai staf, kemudian kerjanya ngapain tuh Mbak Au? Kerjanya ya kalau di aku tuh sebagai staf penyaluran. Jadi aku di sini tuh kerjanya ya menyalurkan bantuan-bantuan untuk misalkan orang yang membutuhkan gitu. Kalau misalkan pandemi COVID kayak sekarang ini Mbak Au, itu biasanya menyalurkan bantuan itu seperti apa? Apa yang disalurkan dan kemana? Kalau untuk yang disalurkan itu bisa berupa barang, juga bisa berupa uang, dan disalurkannya ya kepada orang yang membutuhkan, yang mereka itu membuat surat permohonan kepada kita. Misalnya mereka butuh barang apa nih, kayak gitu. Gitu juga kadang kita menyalurkan ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, mungkin bisa Mbak Au sharing-sharing nih, hambatan ataupun ada cerita unik mungkin ya di setiap penyaluran itu. Mungkin ketemu orang yang mau disalurin terus nggak Mbak, saya kaya, enggak nih. Atau gimana Mbak Au? Kalau kayak gitu sih sejauh ini sih belum ada ya yang misalnya nolak gitu, karena pasti mereka yang membuat permohonan itu pasti mereka kan butuh gitu. Nah itu sih, kalau unik-unik gini saya belum Bukan ya? Iya, belum menemukan. Tapi sampai sekarang misalkan tadi kan sudah dijelaskan ada ke rumah sakit. Selain itu kalau misalkan ini berkaitan dengan apa? Apa secara umum atau mahasiswa atau gimana Mbak? Mahasiswa. Jadi hanya lingkungan mahasiswa, lingkungan tendik, dan juga sekitar dari universitas tersebut lah ya. Oh, berarti Mbak O ini di salah satu kampus gitu ya, kerjanya gitu ya? Ya, benar. Berarti Mbak O ya, kalau misal ada nih teman-teman siswa yang kekurangan untuk membayar UKT atau SPP itu bisa ya mengajukan ya Mbak O ya? Apa selama ini pernah menghadapi seperti itu? Ya, selama ini yang saya hadapi adalah mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan ya secara ekonomi, jadi mereka mengajukan ke lembaga kami begitu. Oh iya, biasanya sih Mbak Au nih, apakah memang teman-teman mahasiswa ini yang mengajukan bantuan ke lembaga Mbak Au ini ya, itu latar belakangnya seperti apa? Apakah memang karena terdampak COVID atau memang ada faktor lain Mbak Au? Ya, rata-rata tuh mereka terdampak COVID, jadi orang tuanya itu yang bekerja, terus ada yang di PHK, seperti itu, ada yang ibunya itu misalkan ibu rumah tangga, terus bapaknya itu mengalami penurunan gaji, seperti itu. Jadi memang benar-benar orang yang kesusahan. Oh iya, saya juga susah nih, bisa bantu nggak nih? Iya Mbak Au.
Oke, oke, oke. Nah, kemarin juga waktu kalau nggak salah sih di beberapa kampus ya, bukan hanya di Jawa Timur ataupun ya di Jawa yang mungkinannya itu kemarin juga banyak demo ya Mbak Au ya. Itu yang tentang mahasiswa yang turunkan UKT gitu. Berarti lembaga Mbak Au juga berperan ya di situ ya. Maksudnya bukan berperan di demo ya, bukan, berperan di ya menampung aspirasi mereka juga itu ya. Bantu ya. Gak ngerti aku tak jadi, Mas. Oh ya, misalkan ya mungkin dari kampusnya ada semacam advokasi banding UKT. Kalau misalkan di lembaga Mbak Au ini bisa juga mengirimkan bantuan ya, misalkan UKT gitu ya. Iya, iya, bisa. Ya. Kalau kalau kasus yang mungkin bisa Mbak Au ini sharingkan itu teman-teman mahasiswa apakah memang hanya dari lingkungan nasional atau mahasiswa Indonesia saja atau memang ada dari mahasiswa luar Mbak Au? Sejauh ini saya juga menangani mahasiswa luar, tapi tidak banyak karena memang kita dikhususkan ya untuk mahasiswa lokal. Jadi mahasiswa yang ada di Indonesia yang berkuliah begitu di universitas tersebut, seperti itu. Oh begitu, tapi juga pernah ya ada kasus seperti itu ya? Ya, pernah. Oh iya. Nah kalau selama pandemi ini Mbak Au, kerjaannya Mbak Au ini gimana? Apakah memang remote dari rumah atau memang ada kebijakan, ada shift-shiftan yang mungkin yang bisa bilangin, misalkan hari Senin ini sampai ini masuk, mungkin hari libur atau WFH atau gimana Mbak Au? Ada shift-shiftan juga, terus ada WFH, seperti itu. Oh iya, berarti tetap ini ya, tetap bekerja dan ya memberikan pelayanan terbaik ya Mbak Au ya terhadap mahasiswa juga terutamanya gitu. Tapi bukan hanya mahasiswa ya, tenaga pendidikan juga ya. Ya, benar-benar tenaga pendidik juga. Oh, kalau semisal masyarakat umum nih Mbak Au itu juga bukan kita ya, maksudnya lembaganya Mbak Au. Lembaga Mbak Au ini juga memberikan bantuan ataupun mungkin bagi-bagi nasi atau seperti apa Mbak Au? Iya, kalau untuk masyarakat sekitar itu biasanya kita setiap hari Jumat kita tuh ada bagi-bagi nasi untuk masyarakat sekitar. Seperti itu. Iya. Menarik ya, Mbak ya. Berarti bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang dalam kampus, tapi juga masyarakat luas, terutama masyarakat di sekitar kampus ya mungkin gitu. Oke. Dengar nih Mbak Au ya, katanya Badan Intelijen OVI nih ya, BIO. Intelijen saya nih menginformasikan bahwasanya Mbak Au ini katanya sih ada hubungannya sama COVID-19. Gimana Mbak Nuka? Astagfirullahaladzim Nuka lagi. Tadi udah enak Au terus aku. Gak apa-apa Mas? Oke Mbak Au, kata intelijen saya nih yang sudah tersebar luas nasional nih katanya Mbak Au ini ada hubungannya dengan COVID-19. Gimana Mbak Au? Hubungan apa itu, Mas? Hubungan keluarga, hubungan teman atau gimana? Bukan Mbak Au, ini kata intelijen saya ya, yang tergabung dalam Badan Intelijen OVI itu katanya Mbak Au ini terdiagnosa COVID-19. Nah itu gimana tuh? Apa sudah sembuh sekarang itu gimana? Gimana Mbak Au? Ya, beberapa waktu yang lalu memang saya didiagnosa ya positif COVID-19, tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif. Oh alhamdulillah negatif tapi ya aman ya. Oke aman. Oke. Nah itu gimana ceritanya gitu Mbak Au ya, kok bisa Mbak Au ini terdiagnosa seperti itu? Sebenarnya sih saya nggak tahu ya Mas, dari kapan, dari siapa, dari mana gitu. Nah mungkin ya kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi ya gitu. Beberapa waktu yang lalu itu saya pergi ke Malang ya. Nah di Malang itu kan rame banget ya. Terus habis itu waktu itu lagi hujan juga kan, lagi deres. Nah setelah dari Malang itu mungkin saya kecapean ya Mas ya, karena hujan di sana, terus karena rame banyak orang juga gitu. Nah saya juga tidak membekali diri saya gitu loh Mas dengan minum vitamin. Nah jadi ketika saya udah jatuh sakit, udah capek gitu, saya tuh nggak langsung minum vitamin gitu. Saya masih denial kayak nggak apa-apa kok, aku tuh sehat, aku tuh nggak apa-apa. Iya, relax aja gitu. Nah ternyata pada hari-hari berikutnya ya, akhirnya saya tuh pilek ya, sakit pilek. Terus habis itu udah sembuh nih, minum obat udah sembuh. Terus habis gitu muncullah lagi nih batuk gitu kan. Minum obat, terus ternyata disertai sama radang kan. Akhirnya minum obat radang juga gitu.
dan alhamdulillah udah sembuh. Terus waktu saya tes swab antigen positif dong. Waduh. Nah, kaget dong. Kaget dong, benar. Akhirnya besoknya saya langsung swab PCR dan ternyata positif juga. Positif juga. Nah, ya itu langsung deh. Kalau orang biasanya dengar positif kan bahagia gitu ya. Ini dengar positif langsung kaget ya gitu. Kalau mungkin orang berumah tangga positif hamil seneng ya. Kalau orang positif COVID tuh langsung ngedown gitu. Iya. Yang pertama awalnya saya kayak nggak apa-apa santai gitu. Tapi lama-lama juga kayak aduh gimana ya gitu. Positif COVID gitu kan. Saya juga bertanya-tanya ya. Iya sih. Saya saya tuh nggak mengalami gejala kayak misalnya yang demam. Demam yang sampai di atas suhunya 37 derajat ataupun mengalami sesak nafas tuh saya nggak mengalami sama sekali gitu. Jadi saya juga nggak tahu nih gitu terkenanya di mana, kapan gitu. Terus saya terinfeksi mungkin ya atau oleh siapa, tertular oleh siapa seperti itu. Saya itu tidak mengalami gejala apapun gitu. Jadi ya saya baik-baik saja. Nah saya bingung kan kayak ini terkenanya tertular dari siapa, di mana dan kapan saya juga nggak tahu gitu kan. Bisa jadi itu entah yang lama itu atau mungkin yang baru gitu, saya juga nggak tahu gitu. Wah itu ya, jadi awal juga tidak tahu sejarah yang kayak apa bisa kena kan gejala juga nggak ada kayak orang biasa normal gitu ya. Ya bisa kemana-mana, nggak sakit apa kan, nggak parah banget mungkin ya. Tapi tetap COVID ya waktu itu ya. Iya tetap COVID gitu. Nah itu gimana? Apakah isolasi mandiri atau di rumah sakit? Waktu itu saya setelah dinyatakan positif COVID, akhirnya saya disuruh untuk isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi akhirnya saya isolasi mandiri di rumah. Nah itu berapa minggu ya? Sekitar 2 minggu sih. Nah 2 minggu itu kita ulas nih, menarik nih. Ngapain aja sih Mbak Au ini di 2 minggu itu gitu? Karena 2 minggu itu kan saya masih bekerja ya, istilahnya saya masih WFH. Jadi ya saya dari pagi sampai sore saya bekerja. Terus mungkin kalau misalkan malam gitu, ketika ada waktu nih, itu biasanya tuh saya baca-baca. Baca apa tuh? Status? Enggak dong, status siapa ya? Baca buku, terus kadang gitu ya ngedengerin lagu, nonton YouTube, kayak gitu-gitu aja sih. Oh, oke. Jadi kegiatan seperti itu. Kalau pernah di rumah sakit juga nggak tuh? Kalau di rumah sakit itu bukan di rumah sakit ya. Jadi tuh kalau di Surabaya itu ada namanya Hotel Asrama Haji gitu. Asrama Haji itu ya diisolasi sih Mas. Jadi datang itu langsung ke dokter gitu kayak ya cek tensi kayak gitu-gitu kan. Terus nanti kita dikasih obat. Itu ada namanya obat antivirus yang apa Semadaf itu? Oh, bukan. Ya. Obat antivirus itu kita minum sehari 2 kali. Jadi pagi sama malam. Terus ada namanya obat untuk yang siang hari. Cuma saya kurang tahu ini obat apa namanya ya. Nah itu obat itu tuh nggak boleh diminum bersamaan dengan obat-obat yang lain. Jadi kayak cuma 1 hari sekali gitu. Terus kita juga dikasih vitamin C. Terus juga dari puskesmas saya tuh juga dapat vitamin B sama C juga gitu. Berarti obat terus yang diminum ya? Iya, dan itu harus dikonsumsi sampai habis. Oh, sampai habis? Ya. Sekarang udah habis ya? Sekarang sudah habis. Alhamdulillah. Berarti seperti itu ya? Iya. Pernah di asrama haji juga, di rumah juga isolasi mandiri ya? Iya, Gitu. benar-benar. Wah, selama kalau kan Mbak Au ini juga bekerja gitu ya, apa ada toleransi dari kantor atau seperti apa Mbak Au? Iya, ya itu toleransi dari kantor karena yang tahu kan memang kantor. Jadi dari kantor itu memang untuk disuruh isolasi mandiri dulu di rumah. Seperti itu. Jadi sekitar 2 minggu ya. Nah, setelah itu akhirnya pada saat di asrama haji itu kan saya juga ketika masuk tuh di swab kan. Terus habis itu besoknya itu juga saya di swab gitu. Nah, ternyata setelah hasil swab saya keluar gitu, alhamdulillah hasilnya negatif. Seperti itu. Alhamdulillah ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga berhati-hati ya. Mungkin nanti Mbak Aw akan memberikan mungkin tips dan trik kalau misalkan gimana sih cara untuk menghindari dari kerumunan, karena memang kita tidak tahu nih ya gejala orang ini yang di dekat kita gejala atau tidak, kan ada namanya OTG kan sekarang, jadi kan harus berhati-hati. Mungkin Mbak Aw nih terakhir memberikan apa semacam ya sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman Mbak Aw yang terkena COVID-19 tapi OTG juga gitu, karena tidak ada sejarahnya dapat dari mana nih kan COVID seperti itu. Gimana Mbak Aw? Kalau menurut saya sih ya karena saya kan emang sebelumnya sudah denial ya, kayak saya
nggak mementingkan kesehatan saya. Jadi menurut saya minum vitamin aja setiap hari, mengkonsumsi vitamin setiap hari, terus juga jangan lupa makan, jangan sampai telat gitu, terus juga jangan terlalu stres banget lah gitu. Nah, itu. Kita positive thinking dan happy terus aja gitu kan, karena itu adalah salah satu imun supaya imun kita tuh lebih kuat gitu. Nah, iya sih, kalau denger juga sih, kalau misalkan tergantung dari persepsi kita ya, sugesti kita kalau sudah down ya semua akan ikut down juga, antibody juga menurun sebagainya gitu ya Mbak Au ya. Oke Mbak Au, menarik sekali sih kita mengulik tentang perjalanan OTG bukan perjalanan OTG ya, perjalanan Mbak Au sampai kayak Om Hao aja, perjalanan dari Mbak Au ini sampai dari terkena COVID-19 sampai sembuh ya sampai sekarang ini dengan tanpa gejala nih teman-temannya, tidak tahu gejala seperti apa, yang tidak dirasakan mungkin ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 dengan gejala kan ya kita doakanlah supaya cepat sembuh gitu ya Mbak Au ya, amin. Dan terima kasih juga Mbak Au sudah hadir di Sambat ya, Sambat kita yang alhamdulillah ini sangat berfaedah sekali teman-teman. Dan semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan jangan lupa ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Au tadi tentang lembaga yang dia bekerja adalah Puspas Unair dong ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah dijelaskan tentang penyaluran tadi bisa langsung donasi di Puspas Unair untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan membayar UKT, kemudian untuk kita rutinan juga untuk nasi bungkus ya. Kita sedekah nasi bungkus pada warga-warga di Surabaya di sekitar kampus C, kampus A ataupun kampus B Universitas Airlangga, dan tetap jaga protokol kesehatan kata Mbak Au tadi ya, imunnya harus dijaga ya, baik itu pikiran maupun secara fisik gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share channel ini ke teman-teman, ke ibu, ke bapak, pacar, dan sebagainya lah pokoknya. Terima kasih Mbak Au sekali lagi. Mau saya usir aja ya? Ya, nanti. Saya mau bilang makasih. Oh iya. Ya, karena saya udah diundang di acara di Sambat ini. Sambat. Ya, terima kasih Mas Ovi. Sama-sama. Gitu. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, terima kasih. Siap, saya usir lagi. Nah, hilang udah. Ya wes, jangan gitu aja. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.